Adapun pengertian dari kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Ekspansif, jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Tujuannya untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Wujud dari jenis kebijakan moneter ini melalui peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Dampak kebijakan ini dapat mengurangi tingkat pengganggu. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Instrumen kebijakan moneter terbagi atas kebijakan diskonto atau discount rate, yaitu instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga. Dan yang kedua ada operasi pasar terbuka, di mana ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Yang ketiga ada penetapan suku bunga acuan, di mana Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga acuan. Dan yang keempat ada imbauan moral. Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Contoh kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama, ada program introspeksi rupiah. Yang kedua, penerbitan surat utang negara. Dan yang ketiga, ada penyediaan fasilitas overdraft. Dan yang keempat, ada pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang memengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. 1. Untuk menentukan arah tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional. Yang kedua, ada mewujudkan keadilan sosial. Dan yang ketiga, untuk mendorong laju inflasi. Dan yang keempat, ada menjaga stabilitas harga. Dan yang kelima, untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia. Dan yang keenam, untuk menurunkan angka pengangguran. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Contohnya, di mana BKM sepanjang tahun 2020 sampai 2021 menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, di mana ekspansif berarti defisit belanja pemerintah tetap besar untuk menjaga perekonomian sepanjang pandemi COVID-19.
Dua, ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak, yang bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Contoh dari kebijakan fiskal kontraktif, saat Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP menjadi 35% khusus bagi orang berpenghasilan tinggi. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada penstabil otomatik. Pajak menjadi instrumen kebijakan fiskal yang paling penting. Pajak dapat meningkatkan dan menurunkan daya beli masyarakat. Menurunkan pajak untuk meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga akan meningkatkan daya beli dan sebaliknya. Dan yang kedua, ada diskresioner, yaitu instrumen kebijakan fiskal adalah pengeluaran belanja negara. Nilai belanja negara dapat dikurang dan ditambah sesuai kebutuhan agar terjalin keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Jika neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu. Dan yang ketiga, ada obligasi publik, yaitu instrumen kebijakan fiskal untuk penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara sebagai investasi. Contohnya surat berharga negara atau SBN retail. Obligasi akan ditawarkan dan dibeli masyarakat yang memiliki dana, lalu negara akan mencicil utang tersebut beserta bunga pinjaman. Contoh kebijakan fiskal yaitu insentif pajak selama pandemi COVID-19. Untuk mengatasi kelesuan ekonomi selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal berupa penghapusan pajak tertentu bagi koperasi. Ada meningkatkan anggaran untuk penanganan COVID-19 untuk memulihkan ekonomi saat pandemi. Yaitu pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2021 dengan menaikkan anggaran menjadi lebih dari 700 triliun rupiah. Padahal perkiraan sebelumnya 690.000 triliun. Anggaran tak terduga ini tentu mengambil porsi anggaran pemerintah yang tadinya dialokasikan untuk program lain. Namun karena tiba-tiba ada pandemi dan terjadinya juga cukup lama, maka pemerintah harus menerapkan kebijakan fiskal ini. Peningkatan anggaran ini membuat kebutuhan atas dana semakin tinggi. Di sisi lain, pemerintah juga mengalami penyusutan pendapatan.